Bursa pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2024 kian hangat 3 bulan jelang pendaftaran. Selain dari peluang koalisi, partai-partai politik juga menyodorkan kader terbaik. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno Minggu 5 Mei 2024 mengungkapkan, PAN kini tengah membuka komunikasi dengan semua partai politik untuk menghadapi Pilkada Jakarta 2024. Walau demikian, PAN tetap mendahulukan pembicaraan kerjasama dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang pada Pilpres lalu sama-sama mengusung Prabowo Subianto, Gibran, Raka Buming Raka. Menurut Edi, sejumlah kader yang akan ditawarkan antara lain Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN DKI Jakarta Eko Patrio dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PAN Sita Anjani. Dua kader tersebut dinilai berpotensi memimpin Jakarta. Sama halnya dengan PAN, meski tidak bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri, Partai Gerindra juga mengutamakan kadernya untuk dapat diajukan sebagai kandidat peserta Pilkada Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengungkapkan sudah ada beberapa kader yang diunggulkan untuk maju di Pilkada Jakarta. Saraswati tidak memungkiri bahwa dirinya merupakan salah satu di antara sejumlah nama yang diunggulkan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun ia menyerahkan sepenuhnya keputusan pencalonan tersebut kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Partai politik lain yang juga menawarkan kadernya adalah Golkar. Partai pimpinan Erlangga Hartarto itu menawarkan mantan Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar sebagai kandidat gubernur Jakarta. Saat ini Zaki juga telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur ke Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal PKB juga memiliki kandidat yang diunggulkan, yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Untuk dapat mengusung Cagup-Cawagup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota mensyaratkan parpol atau gabungan parpol harus memiliki minimal 20% kursi DPRD. Sementara untuk mengusung sendiri calon gubernur dan calon wakil gubernur harus mengantongi 25% suara sah DPRD. Sementara itu, syarat calon gubernur dari jalur perseorangan di provinsi dengan daftar pemilih tetap atau DPT 0 hingga 2 juta adalah mendapatkan dukungan minimal 10% dari total pemilih tetap. Untuk provinsi dengan DPT sebanyak 2 hingga 6 juta, syarat minimal dukungan sekitar 8,5% dari total jumlah pemilih tetap. Adapun provinsi dengan total DPT hingga 6 hingga 12 juta orang, mengharuskan calon independen memiliki jumlah dukungan tak kurang dari 7,5%. Sementara daerah dengan DPT terbanyak hingga lebih dari 12 juta, mensyaratkan calon perseorangan harus mengantongi 6,5% dukungan. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan jumlah daftar pemilih pemilu 2024 sebanyak 8.252.897 pemilih. Artinya, warga yang hendak maju dari jalur independen membutuhkan dukungan dari 7,5% atau 618.000 warga. Melihat persyaratan jalur independen, para tokoh yang digadang-gadang maju pada Pilkada DKI Jakarta termasuk Anies Rashid Baswedan diperkirakan akan menghindari jalur ini. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno juga ragu Anies akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta dari jalur perseorangan. Menurut dia, maju jalur perseorangan bukan perkara gampang karena butuh stamina, energi, dan mesin politik yang memadai. Adi mencontohkan, Basuki Cahayapurnama sempat mengumpulkan banyak KTP untuk maju sebagai jalur independen pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Namun Basuki yang saat itu merupakan anggota fraksi Partai Golkar DPR gagal mengumpulkan dukungan minimal dari warga DKI Jakarta. Namun pada akhirnya, pria yang biasa dipanggil Ahok itu menerima pinangan PDIP dan Partai Gerindra untuk diusung menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi calon gubernur Joko Widodo. Jokowi Ahok akhirnya menang dalam pilkada yang digelar 2 putaran. Anies Baswedan berdasarkan hasil pemilu 2024 memang sudah mengantongi banyak dukungan dari warga Jakarta. Di DKI Jakarta, Anies yang maju sebagai calon presiden nomor urut 1 berpasangan dengan Muhaimin Iskandar kalah tipis dari pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran, Raka Buming Raka. Anies Muhaimin memperoleh 2.653.762 suara, sedangkan Prabowo Gibran 2.692.011 suara. Meski demikian, Adi tidak yakin Anies akan maju dari jalur perseorangan di Pilkada DKI Jakarta. Belajar dari pengalaman Pilkada 2012, Ahok pun akhirnya memilih menerima pinangan parpol untuk diusung sebagai calon wakil gubernur. Akhir April lalu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan Anies Baswedan merupakan tokoh yang menjadi prioritas utama bagi Nasdem untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Meskipun Anies sudah mendapatkan lampu hijau untuk maju dalam Pilkada, ia masih enggan menyatakan langkah politiknya. Ia mengatakan ingin istirahat dulu sebelum mengambil langkah politik.